Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Oppo Reno 10 kali zoom di tahun 2020. Nah, sebelum saya lanjut nih ya, tiada henti-hentinya saya butuh dukungan dari kamu semua yang belum subscribe. Ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan bel notifikasinya agar nanti ke depan kamu tidak akan ketinggalan ketika saya mengupload video baru. Dan jangan lupa nih, berikan tanda like untuk video ini. Follow juga Instagram saya, linknya ada di kolom deskripsi. Ya, smartphone ini merupakan smartphone flagshipnya Oppo di tahun 2019. Berarti usianya sudah 1 tahun. Dan di tahun 2020 ini harga jualnya sudah turun drastis. Saya sudah menggunakan smartphone ini selama 3 minggu. Dan saya akan membahas smartphone ini sekaligus sedikit membagikan pengalaman saya menggunakan smartphone ini. Dan saya mulai yang pertama dari sisi desainnya. Menggenggam smartphone ini terasa solid banget. Itu berkat frame-nya ini berbahan aluminium dan depan belakang ini kaca dilapisi Corning Gorilla Glass 6 pada layar dan Gorilla Glass 5 pada bodi belakang. Dan ini juga beratnya ya lumayan lah, jadi kurang nyaman jika digunakan dengan satu tangan dalam waktu yang lama. Otomatis biar lebih nyaman, operasikan smartphone ini dengan 2 tangan. Desain back cover juga beda dari smartphone-smartphone lain. Ini desain Oppo banget. Mulai dari kamera hingga logo Oppo disusun vertikal dan diletakkan di tengah-tengah bodi. Jadi terlihat simetris gitu. Apalagi semuanya disematkan di bawah kaca, kecuali tonjolan bulat kecil dikelilingi garis hijau. Oppo menyebutnya AUDOT dengan tujuan melindungi dari goresan, khususnya pada kamera. Ini berlaku buat kamu yang gak suka memasangkan soft case. Tapi ya saran saya lebih baik memasangkan case yang sudah tersedia dalam paket penjualan seperti yang saya lakukan. Alasannya, case bawaannya bagus dan benar-benar melindungi bodi smartphone ketika jatuh. Kejadian itu tidak sengaja pernah terjadi, smartphone ini jatuh dari ketinggian dada saya. Akibatnya, case lecet tapi smartphone-nya aman. Pada bodi belakang tidak akan ditemukan sensor pemindai sidik jari. Oppo memindahkannya di bawah layar. Maka dari itu, layar Oppo seluas 6,6 inch menggunakan panel AMOLED. Respon baca terbilang cepat dan akurat. Saya suka banget layar Oppo Reno 10 kali zoom. Tampilannya luas, tanpa adanya notch dengan border hitam tipis mengelilingi layar, plus tampilannya tajam berkat resolusi Full HD+. Jadi ini ya sudah sangat nyaman sekali memanjakan mata saya ketika menikmati konten, khususnya menonton video ataupun bermain game. Dikarenakan tidak adanya notch pada layar, praktis Oppo membawa teknologi pop-up kamera dengan bentuk seperti sirip ikan hiu. Oppo menyebutnya pivot rising camera, di mana menempatkan kamera depan, LED flash depan, earpiece, dan LED flash belakang. Jadi modul ini akan muncul ketika mengaktifkan kamera depan, mengaktifkan LED flash pada kamera belakang, serta mengaktifkan face unlock. Terkait membuka tampilan layar menggunakan face unlock tidak pernah saya gunakan, karena lebih praktis menggunakan fingerprint in display ya. Jadi kalau metodenya itu dengan face unlock, jadi dinyalakan, terus swipe ke atas, kamera muncul, hadapin gini. Nah, baru kebuka. Ribet, lebih lama. Jadi itu nggak pernah saya gunakan. Mungkin kalian bingung, kalau earpiece-nya di modul kamera, gimana pas menerima panggilan telepon? Apa modul kameranya juga naik? Jawabannya tidak. Di tengah frame atas, tepatnya di depan modul kamera, terdapat lubang kecil memanjang. Jadi tidak menghalangi suara penelpon dan suara speaker. Oh ya, info tambahan terkait modul kameranya. Ketahanannya sudah diuji, bisa melakukan 200.000 kali pengujian. Dan yang kedua, nggak perlu khawatir modul kamera rusak ketika tidak sengaja smartphone terlepas dari tangan ketika mau selfie. Otomatis akan mendeteksi sehingga modul kamera akan turun dengan sendirinya. Terkait sistem operasi, Oppo Reno 10 kali zoom sudah mendapatkan update UI ke ColorOS 7, walaupun hanya versi beta dan Android 10. Fitur-fitur pada ColorOS 6 ada pada ColorOS 7, dan banyak perubahan-perubahan yang apa ya, sulit saya bisa kayak merasakannya ya. Kalau kata Oppo sih ya performanya lebih ngebut, terus lebih smooth dan lebih bisa menghemat daya baterai. Nah, di sini saya sebutkan aja yang dalam arti yang benar-benar saya temukan dan sudah saya gunakan. Untuk lebih lengkapnya lagi terkait ColorOS 7 nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi.
Yang pertama, tampilan ColorOS lebih fresh dengan bentuk icon-icon tidak terlihat kaku. Lebih tepatnya sih ini lebih menarik ColorOS 7 daripada ColorOS 6. Yang kedua, ada fitur baru Set Icon Style. Melalui fitur ini bisa mengganti bentuk icon aplikasi sesuai selera. Yang ketiga, ada aplikasi Soloop. Melalui aplikasi ini bisa membuat video dari foto-foto agar terlihat menarik dengan memberikan banyak pilihan untuk berkreasi sesuai keinginan. Pindah ke bagian kamera. Oppo Reno 10 kali zoom membawa 3 buah kamera belakang beresolusi 48 megapiksel, bukan lensanya tuh f1.7 wide angle, dan 8 megapiksel f2.2 sebagai ultra wide angle, dan terakhir lensa periskop 13 megapiksel bisa melakukan 5 kali optical zoom dan 10 kali hybrid zoom dan 60 digital zoom. Untuk kamera utama dan periskop sudah dilengkapi OIS, jadi menjaga kestabilan di saat memotret. Sementara kamera depannya beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Tampilan menu dan mode kamera berubah setelah update ke ColorOS 7 dengan pilihan yang banyak. Misalnya, mode export bisa digunakan di semua kamera belakang. Yang kedua, bisa melakukan zoom di saat merekam video, bahkan aktif pada resolusi 4K. Yang ketiga, ada Ultra Steady, agar menghasilkan kualitas video lebih stabil dibandingkan Ultra Steady-nya ini di-off-kan karena mengandalkan EIS. Yang keempat, ada mode naik, bisa juga aktif pada semua lensa kamera belakang. Terkait resolusi 48 megapiksel, selama ini tidak pernah saya gunakan, karena ya saat ini belum berguna saja buat saya. Lalu bagaimana mengenai kualitas foto dari kamera smartphone ini? Ya, ini kan smartphone flagship dan namanya 10 kali zoom. Sudah pasti ya hasil fotonya bagus dan benar-benar bagus. Melalui pengalaman saya, setelah saya beberapa kali ya sudah cobalah untuk jepret sana jepret sini di kondisi outdoor siang hari, apalagi itu fotonya benar-benar bagus, detailnya oke banget, dynamic range-nya juga oke. Foto di malam hari, seriusan, ini bagus banget. Foto masih terlihat jelas walaupun detailnya tidak sedetail foto di siang hari. Nah, lebih lengkapnya ini dia hasil foto dan video dari kamera Oppo Reno 10 kali zoom.
Ini hasil perekaman video dari kamera Oppo Reno 10 kali zoom. Saya ngerekamnya di resolusi Full HD saja. Di bagian performa, tidak ada yang saya keluhkan karena Oppo Reno 10 kali zoom mengandalkan chipset flagship tahun lalu, Snapdragon 855 dengan fabrikasinya 7 nanometer, dipadukan CPU octa-core. Game-game bisa dimainkan pada pengaturan tinggi seperti Mobile Legends mentok pada settingan ultra, Call of Duty pada pengaturan grafik very high frame rate max, dan PUBG pada pengaturan grafik HDR dan frame rate-nya ekstrim. Apalagi pengalaman bermain game akan lebih enak karena yang pertama itu internal storage-nya sudah menggunakan UFS 2.1, jadi proses baca lebih cepat dibanding eMMC. Yang kedua, game space dapat meningkatkan performa serta kenyamanan karena tidak akan terganggu oleh notifikasi. Yang ketiga, Oppo Reno 10 kali zoom disematkan teknologi cooling, yang artinya mampu menjaga suhu smartphone agar tidak panas berlebihan, atau hangatnya smartphone ini masih batas wajar di saat saya bermain game. Yang keempat, main game juga terasa enak berkat dual speaker dilengkapi Dolby Atmos, memberikan suara yang kencang dengan kualitas yang bagus. Menurut pendengaran saya loh ya, sebenarnya audio smartphone ini juga dilengkapi hi-res, tapi ya jujur, saya nggak paham kualitas sound hi-res itu bagaimana. Hadirnya RAM 8GB memberikan kelancaran saat mengoperasikan smartphone ini, seperti sekedar swipe atau buka tutup aplikasi. Internal storage 256GB sudah cukup lah buat saya, maka dari itu saya tidak pernah menambahkan microSD pada SIM tray yang bersifat hybrid. Urusan ketahanan daya, Oppo Reno 10 kali zoom dibekali kapasitas baterai 4065 mAh. Untuk ketahanan baterai, jujur ya saya puas. Berdasarkan pemakaian saya sehari-hari terkadang diselingi bermain game, Oppo Reno 10 kali zoom rata-rata tembus hampir 1 hari. Nah, buat kamu yang gemar banget main game, sampai-sampai tuh kamu itu berhenti main game ketika baterai low, ya. Manfaatkan waktu 1,5 jam untuk mengisi daya smartphone ini dengan merenggangkan badan, minum air putih, makan, mandi bila perlu. Cepatnya pengisian daya baterai pada Oppo Reno 10 kali zoom ini berkat teknologi VOOC 3.0. Jadi outputnya itu maksimal 20 watt. Untuk info tambahannya, walaupun Oppo Reno 10 kali zoom ini masuk kategori smartphone flagship, tapi belum disematkan yang namanya wireless charging. Iya, kalau saat ini sih dengan harga yang sudah murah, buat saya sih itu nggak masalah lah, jadi nggak bisa saya masukkan di poin kekurangan. Sementara yang kedua, Oppo Reno 10 kali zoom sudah dibekali yang namanya NFC. Masuk kesimpulan, jadi apakah Oppo Reno 10 kali zoom layak untuk dibeli di tahun 2020? Kalau menurut saya pribadi, smartphone ini layak dibeli karena harga jualnya itu sudah turun 50%, dimana dulu harganya 13 juta rupiah atau 12.999.000. Ini sudah murah. Dengan harga segitu, kamu mendapatkan apa yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Asli, ini layak banget. Itu menurut saya loh ya, karena saya sudah gunain. Nah, buat kamu yang sudah menggunakan smartphone ini, bagaimana menurut kamu? Apakah memang layak untuk dibeli? Boleh dong berbagi, share pengalaman kalian menggunakan smartphone ini dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Itu saja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak untuk kamu semua sudah menonton video ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jika kamu punya kritik, saran, ataupun pertanyaan, jangan ragu menulisnya di kolom komentar atau DM langsung ke Instagram saya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!